Pemirsa, banjir kembali merendam sebagian wilayah ibu kota. Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memutuskan melakukan modifikasi cuaca untuk mengurangi curah hujan di atas wilayah Jakarta. Setelah Gubernur DKI Joko Widodo mengeluarkan peringatan Jakarta siaga darurat banjir. Nah, seperti apakah rekayasa cuaca ini dilakukan dan bagaimana efektivitasnya untuk meminimalisir banjir di ibu kota? Berikut perbincangannya. Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memutuskan kembali melakukan modifikasi atau rekayasa cuaca untuk meminimalisir banjir di DKI Jakarta. Modifikasi cuaca dilakukan agar bisa memindahkan awan hujan ke lokasi yang tidak berpotensi banjir. Untuk itu, BNPB bekerja sama dengan TNI Angkatan Udara merekayasa hujan agar turun di wilayah Laut Jakarta. Menggunakan pesawat Hercules C-130 milik TNI Angkatan Udara, sebanyak 6 ton bubuk NaCl atau garam sebagai material pembantu pemecah awan hujan disebar di atas awan lingkar luar Jakarta. Diharapkan, modifikasi cuaca ini akan mampu mengurangi intensitas hujan di atas wilayah DKI sehingga meminimalisir banjir di ibu kota. Karena terdapat 307 titik yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta berpotensi terjadi genangan akibat intensitas curah hujan sedang dan tinggi. Rekayasa cuaca ini rencananya akan berlangsung selama 2 bulan karena puncak musim penghujan diprediksi akan terjadi pada akhir Januari hingga awal Februari mendatang. Dan untuk membahas topik ini telah hadir bersama kami Kepala UPT Hujan Buatan BPPT Heru Widodo dan Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga. Saya langsung ke Pak Heru. Pak Heru, ini rekayasa sudah dilakukan kemarin, tetapi kita melihatnya ini kan tahun lalu juga sempat dilakukan. Apakah harus menunggu intensitas tinggi setelah itu baru banjir datang, baru dilakukan Pak? Kenapa bukan upaya pencegahan? Tapi ini pengobatan seperti ini, begitu. Harusnya bisa diketahui jauh-jauh hari seperti itu. Ya, jadi kami dari BPPT sebenarnya sudah melakukan kajian ini sejak November. Kami akhirnya dengan BNPB dan BNPB mulai tanggal 21 November sudah meminta kita melakukan persiapan, melakukan kegiatan ini. Jadi kami garis bawahi bahwa BPPT adalah lembaga riset yang menyediakan teknologi, namun kami tidak punya anggaran. Akhirnya anggaran sekarang dipenuhi oleh BNPB. Namun demikian kami sudah melakukan kegiatan-kegiatan, pemasangan peralatan, lalu penyiapan pesawat, bahkan membuat peralatan mekanisme seeding gitu. Namun demikian belum bisa kita lakukan karena persyaratan administrasi BNPB bisa mengeluarkan kalau ada surat siaga darurat, siaga bencana dalam hal ini ya. Jadi bukan kebencana, baru siaga ini. Memang sebenarnya pencegahan di sini. Namun jadi demikian, artinya bisa dikatakan surat siaga daruratnya yang telah dikeluarkan seperti itu? Ya, apa dikatakan telat? Mungkin yang jelas kebijakan waktu itu baru hari kemarin ya, 2 hari yang lalu dikeluarkan. Baru 2 hari yang lalu. Ya, Oke. Padahal sebenarnya mulai dari 20 November kemarin sudah mulai. Kita sudah mulai persiapan. Oke, dan dampaknya sudah sangat cukup dirasakan oleh masyarakat seperti sampai saat ini masih banyak orang yang berada di pengungsian seperti itu. Oke, Mas Nirwono, Anda melihat rekayasa cuaca ini yang akan dilakukan, yang sudah dilakukan kemarin ini cukup efektif untuk mengatasi banjir di Jakarta? Ya, sebenarnya secara teknis untuk sementara ya, tapi kan jangan lupa kalau kita amati banjir di 2 hari yang lalu ini ada 2 permasalahan utama. Perhatikan tadi, yang pertama kawasan-kawasan yang selama ini banjir adalah kawasan-kawasan yang memang termasuk kategori rawan banjir. Kita bicara Bidara Cina, Kampung Pulo, Kampung Melayu, Ciledug, Pesanggerahan, apapun yang terjadi pasti akan banjir karena perumahan tadi berada di tepi bantaran kali atau daerah cekungan. Jadi secara alami risiko yang diterima banjir. Itu yang pertama. Kedua, kalau tadi Mbak Nova perhatikan, jalan-jalan yang banjir ini kan terutama disebabkan oleh infrastruktur saluran drainase kita yang sangat buruk. Dengan begitu, kecepatan untuk mengalirkan air dan sebagainya ini sangat lambat. Nah, oleh karena itu, di samping tentu rekayasa cuaca yang bisa disiapkan sementara waktu, mau tidak mau kalau kita ingin memutus mata rantai banjir, paling tidak kita harus melakukan
perbaikan secara umum tata ruang kota Jakarta. Oke, perbaikan secara umum tata ruang Jakarta. Oke, saya kembali ke Pak Heru. Pak Heru, ini rencananya akan dilakukan hingga 2 bulan ke depan, sampai 14 Maret ya Pak. Betul. Mekanisme seperti apa Pak? Apakah tiap hari akan dilakukan rekayasa atau melihat kondisi cuaca seperti itu? Iya, jadi hari kemarin kita sebenarnya kita anggap itu sebagai demo ya, karena udah sore hari kami terbang. Kita juga membawa bahan semen itu tidak banyak, 1,8. Lalu peralatan kemarin juga kita belum semuanya on air. Jadi baru hari ini semoga bisa serentak bisa kita lakukan bersama-sama. Jadi kita memang tiap pagi itu kita selalu melihat data. Nomor satu adalah radar ya, nomor satu. Lalu kita ada semacam briefing bersama, nanti bagaimana potensi cuaca hari ini seperti apa. Awan-awan itu secara umum bergerak dari mana, arah kemana. Nah inilah nanti akan menentukan mana yang harus kami jatuhkan di luar area DKI dalam hal ini. Kalau memang di daerah-daerah di seputaran DKI masih aman, dalam hal ini misalnya di Serang, di Pantura, ataupun mungkin di selatan pantai Pelabuhan Ratu dan sebagainya, itu kita jatuhkan di sana. Itu yang satu yang kami kerjakan. Yang kedua, peralatan-peralatan ground base generator, lalu ground practical generator maupun pohon flare, hari ini akan kita hidupkan serentak untuk bisa melakukan metode kompetisi ya, mengganggu pertumbuhan awan. Jadi memang ini baru kita lakukan kemarin, dan kemarin itu memang masih awal karena kita melakukan kemarin launching, sore hari kami baru bergerak ya secara umum. Mudah-mudahan hari ini. Oke, jadi bukan dilakukan setiap hari begitu ya, tidak melihat intensitas, pokoknya setiap hari dilakukan, tidak seperti itu ya Pak? Sebenarnya begini, kalau memang kita anggap mengkhawatirkan, kita terbang. Namun demikian kalau yang di ground base generator segala itu tiap hari akan kita hidupkan. Namun untuk terbang ya kita lihat kondisi awannya. Kalau awan itu kita anggap sangat membahayakan, ya harus kita jatuhkan sebelumnya. Oke, tapi sosialisasi dan mungkin ibaratnya penyampaian kepada tetangga-tetangga Jakarta ini sudah sangat baik ya Pak, sehingga tidak terjadi seperti 2002 Sukabumi sempat protes karena merasa banjir akan dipindahkan ke Sukabumi. Tidak, seperti itu? jadi kami memang sudah melakukan survei ya, daerah mana yang kira anggap aman dan sebagainya. Ya mudah-mudahan memang daerah-daerah itu nanti misalnya kita hujankan, memang kondisinya memang masih memerlukan air. Seperti Pantura kami sudah koordinasi dengan PJT 2 misalnya. Pantura Pak Heru masih aman nanti dihujankan. Kalau yang di Dasitarum jangan dulu karena sudah ada beberapa yang banjir. Itu kita lakukan seperti itu. Oke, baik. Pak Nirwono, Anda melihat jika kondisi Jakarta seperti saat ini, sampai kapan sih Jakarta akan tetap dikepung banjir? Ya, ini ada yang salah dari secara umum cara pandang kita sebenarnya. Kalau saya melihat justru musim hujan ini kan musim yang harusnya dipakai kesempatan baik untuk menampung air ya. Sementara konsep kita sekarang ini kan masih konsep yang lama, yaitu saat hujan itu prinsip dasarnya adalah bagaimana membuang air hujan secepat-cepatnya ke saluran air, ke sungai, kemudian ke laut. Praktis tidak ada upaya serius untuk menahan air, apalagi memanen air hujan tadi. Nah, yang dilakukan terjadi seperti sekarang, yaitu rencana pembuatan sodetan, membuat kanalisasi. Pokoknya intinya air hujan datang, buang secepat-cepatnya. Konsep ini sebenarnya sudah mulai ditinggalkan di kota-kota di dunia sebenarnya, di mana mereka sudah mulai mengarah ke yang kita sebut ekodrainase, yaitu justru bagaimana menampung air sebesar-besarnya untuk diserapkan sebanyak-banyaknya ke dalam tanah. Jakarta, kita lupa bahwa pada saat musim kemarau sebenarnya sudah mulai mengalami krisis air bersih ya. Ada ditandai dengan penurunan muka tanahnya sendiri, intrusi air laut. Nah, oleh karena itu cara berpikir kita yang harus dibalik. Nah, kalau memang Jakarta ingin memutus mata rantai banjir, yang dilakukan harus sebaliknya. Contoh umpamanya yang sudah dimulai kemarin yaitu revitalisasi waduk dan situ. Tahun lalu sudah dimulai di Pluit sama Ria Rio, meskipun belum selesai ya. Karena di Jakarta sendiri sekarang tuh masih ada 40 waduk dan 14 situ yang belum dioptimalkan nih Mbak. Padahal itu merupakan tempat untuk tetapi menampung. dengan kondisi saat ini Mas Nirwono bisa dikatakan sistemnya ini justru yang masih belum berjalan. Untuk membuang airnya saja susah, apalagi untuk memikirkan sistem menampung air hujan untuk menghadapi musim kemarau seperti itu. Bisa dikatakan seperti itu? Ya, karena begini, ada beberapa PR yang belum dilakukan. Nah, ini contoh nih Pertama adalah perbaikan saluran drainase secara menyeluruh di Jakarta, mulai dari saluran makro, meso sampai dengan ke mikro. Lebih dari 50% saluran drainase kita ini tidak terhubung dengan baik dan penuh, kalau tidak penuh dengan sampah, lumpur. Sehingga pada saat hujan yang dibutuhkan, dia tidak berfungsi
optimal. Contoh kemarin kita lihat di daerah di daerah TB Simatupang. Terus kemudian beberapa kawasan seperti di Green Garden. Sebagian besar tergenang itu membuktikan bukan karena hujannya terlalu lebat juga, tapi saluran drainase kita tidak berfungsi optimal. Ini pertama. Baik. Selain drainase, otomatis juga masih ada beberapa PR yang harus dikerjakan pemerintah. Betul. Termasuk ini Pak, masalah anggaran yang dipertanyakan cukup besar, yang 28 miliar untuk 2 bulan seperti itu Pak. Nanti akan dijawab saat lagi ya Pak. Heru, saat lagi karena kita harus jeda pariwara. Tetaplah bersama kami dalam Dialog. Terima kasih Anda masih bersama kami dan saya kembali ke Pak Heru. Pak Heru, ini selama 2 bulan adakah kendala yang akan dihadapi ini oleh tim sendiri ketika akan merekayasa cuaca? Apakah bisa tiap hari bisa terbang seperti itu selama 2 bulan atau mungkin ada hal-hal yang perlu diperhatikan begitu dari tim? Jadi kami dari BPPT dengan BNPB, dibantu oleh BNPB, kita berusaha untuk melengkapi peralatan kami. Namun demikian sampai saat ini kami belum bisa melakukan terbang malam. Jadi paling kami terbang itu hanya jam 6 sore ya dalam hal ini. Paling ya sekitar jam 6, setengah 7 harus landing, dan malam hari kita nggak bisa karena kita tidak punya peralatan-peralatan untuk terbang malam. Nah, pada saat seperti itu kita jelas nggak bisa mengendalikan lagi namanya awan itu kalau pada malam hari. Satu itu. Kedua, kalau awan-awan itu sifatnya layer yang merata dan itu tinggi ya, di ketinggian lebih dari 20.000 misalnya, kami juga tidak bisa mampu apa-apa karena pesawat kami tidak bisa terbang sampai di atas 20.000 feet misalnya, nggak bisa. Paling kita di 10.000, mungkin maksimum paling di 15.000 dan sebagainya. Itu juga menjadi kendala kami. Yang ketiga, kalau memang hujan memang lebat sekali, kalau kita anggap untuk penerbangan kurang aman, ya kita nggak terbang juga. Berarti tidak bisa bergantung. Ada kendala-kendala juga. Tidak bisa bergantung penuh pada rekayasa cuaca dan mengatasi banjir. Baik. Pak Heru, ini dananya 28 miliar, ini masyarakat banyak bertanya itu cukup besar untuk 2 bulan ini Pak, ini bagaimana? Salah, jadi salah. 28 itu adalah untuk 3 bulan sebenarnya. Namun demikian kita akan mencanangkan di 2 bulan dulu. 20 miliar yang dianggarkan oleh BNPB dalam hal ini. Namun demikian, kami ini adalah lembaga riset non-profit. Jadi kami dengan BNPB ini adalah sistemnya swakelola, at cost ya. Berarti apa yang kami keluarkan untuk biaya pesawat, bahan semai, peralatan-peralatan, itu yang kami memintakan ke BNPB. Kalau memang nanti sisa kita akan kembalikan. Ya, image kadang-kadang miliar gitu, tapi mungkin masyarakat kadang lupa kasus 17-18, 2 triliun hilang akibatnya. Ibarat ini seperti asuransi ya, kita lakukan di siaga. Kalau misalnya nggak terjadi dengan rekayasa ternyata aman, ya sudah sebenarnya. Tapi kalau tiba-tiba terjadi, orang baru, ngapain kemarin tidak dilakukan? Hampir mirip seperti itu juga. Jadi masyarakat harus mulai pandai harusnya. Harus melihat akibatnya, kerugiannya sampai berapa persen, baru mengomentari masalah ini. Baik. Tetapi kalau Mas Nirwono sendiri, Mas, melihatnya, jika memang kita bertumpu pada rekayasa cuaca, apakah ini tidak menjadi pemborosan anggaran seperti itu? Ini sebenarnya kan sementara yang ditekan oleh Pak Heru tadi, kan ini sementara. Oleh karena itu harus ada solusi-solusi jangka pendek dan jangka panjang yang lebih membumi, yang bisa segera dilakukan oleh pemerintah daerah. Ya, ada 5 sebenarnya yang harus dikerjakan. Yang pertama, seperti dikatakan berulang kali oleh Gubernur, bahwa banjir itu bukan hanya PR Jakarta, tapi bagaimana mensinergikan bencana banjir ini dalam penataan tata ruang oleh Bodetabek. Nah, ini juga bertanggung jawab. Kemarin sudah sempat bersetegang Depok dan Jakarta. Betul. Nah, mau tidak mau ini harus, karena apapun yang dilakukan Jakarta, kalau tidak didukung oleh Bodetabek tadi, ya akan percuma. Gitu. Contoh umpamanya, Jakarta sudah mengamankan banyak situ waduk, tapi pada saat bersamaan situ waduk di Bodetabek ditutup atau dialihfungsikan menjadi bangunan, kan juga jadi percuma. Jadi yang saya lihat benang merah pertama itu belum ada kesepakatan. Nah, di sini tentunya pemerintah pusat menjadi komando kepada seluruh, karena melibatkan provinsi dan juga kota kabupaten. Kalau diambil oleh hanya tingkat provinsi, kota kabupatennya juga belum tentu mau ikut kan. Nah, ini karena itulah pusat harus mengambil alih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harus ada normalisasi kali. Itu udah wajib, itu udah nggak bisa ditawar, karena kita tahu seluruh daerah yang kawasan banjir pasti normalisasi kali kuncinya gitu kan. Yang diikuti tentu dengan relokasi warga. Yang ketiga, mau tidak mau hal yang paling sederhana dilakukan tadi, segera perbaiki seluruh gorong-gorong di Jakarta. Yang keempat, segera revitalisasi waduk dan situ di seluruh Bodetabek. Kita punya 200. Tadi saya ngobrol dengan Pak Heru, pemerintah pusat harus segera mendata
berapa sih sebenarnya kemampuan waduk situ di Bodetabek. Dengan begitu kita tahu berapa yang bisa kita tampung dan berapa dalam tanda petik terpaksa dibuang. Di sini akan berpengaruh terhadap rekayasa cuaca. Karena pada saat bersamaan kalau ada waduk situ yang kekurangan air, rekayasa cuaca dibutuhkan supaya ada hujan mengisi waduk dan situ tadi kan. Jadi bisa digeser ke Jakarta. Digeser di luar Jakarta sambil ngisi waduk sama situ. Nah, itu kan pertimbangan keempatnya. Kelima yang belum pernah dilakukan yang saya sebut namanya rekayasa sosial. Contoh paling mudah, sampai hari ini masyarakat masih suka membuang sampah ke saluran air dan sungai. Bahkan kemarin korban banjir saja itu lebih memilih sudah kebanjiran lebih memilih untuk membuang sampah ke kali seperti itu. Jadi lebih ke masyarakatnya juga dituntut harus aktif seperti itu ya. Ya betul. Ini bukan hanya tugas pemerintah, masyarakat juga harus ikut terlibat dalam menanggulangi banjir. Tetapi Anda sendiri melihat dari poin-poin yang sudah disampaikan, adakah yang sudah dilakukan DKI atau mungkin justru gara-gara rekayasa cuaca jadi keenakan, jadi ya udahlah nanti rekayasa cuaca aja begitu, nanti menambah kerjaan Pak Heru seperti itu. Ya itu harus dipahami bahwa tadi rekayasa cuaca yang diharapkan oleh Pak Heru ini hanya membantu. Sementara. Jadi kami tetap mengharapkan adalah yang struktural tetap jalan. Berharapnya kami sekarang yang Pak, ya? Biasanya jarang, jarang dipikirkan, di atmosfer itu kan sekarang jarang dipikirkan. Yang banjir mungkin per minggu-minggu itu kan di atmosfer. Nah sekarang BPPT mencoba yang di atmosfer ini kita kelola. Jadi yang dulu dikelola hanya daratan terus dikelola ya. Atas yang penyebab banjirnya sendiri, hujan itu terlupakan. Akhirnya kami BPPT dengan teknologi kami mencoba mengelola ini tadi yang sumber daya atmosfer ini. Tetapi berbicara persentase ini bisa berapa persen Pak bisa meminimalisir ini Pak? Kalau dari hasil kajian itu bisa sampai 30%. Kemarin di hasil evaluasi kami di bulan Januari Februari 2013 kami bisa menurunkan hampir 35%. Namun perlu diingat juga bahwa tujuan kami ini adalah mengurangi banjir. Jadi apa yang dikelola adalah hujannya. Jadi hujan ini sebagai trigger aja sebenarnya. Dengan hujan bisa dikurangi, didistribusikan gitu sehingga banjir akan terkurangi. Jadi konsepnya adalah mengurangi banjirnya. Tetapi melalui awannya dalam hal ini adalah hujan. Jadi air hujannya ya Pak ya? Iya, air hujannya ini berupa didistribusikan ya. Bukan banjirnya ini. Banjirnya yang kita akibat dari air hujan tadi. Jadi kita mengurangi banjir ini menjadi tujuan utamanya melalui curah hujan. Nah, itu seperti itu konsepnya. Pak. Selain ini hujan yang bisa dimodifikasi seperti itu ya Pak ya, adakah model lain begitu Pak yang bisa direkayasa seperti itu cuacanya sehingga bisa meminimalisir banjir di Jakarta selain yang sudah dilakukan oleh BPPT? BPPT memang punya kajian-kajian lain selain teknologi modifikasi cuaca ya. Memang kita lebih juga mengarah ke struktural tadi. Seperti tadi yang diutarakan Pak Joga tadi, adalah lebih ke rekayasa bagaimana air itu bisa dikembalikan ke alam lagi, ke dalam tanah lagi. Beberapa kajian sudah kami lakukan dan hasilnya sudah nampak juga, namun ya memang sudah dilakukan namun belum menjadi gerakan masyarakat bersama. Saya dulu pernah berpikir pada saat saya memperkenalkan program ANFIS ya, tahun 2004-2005, saya punya program misalnya setiap kecamatan buat tampungan air hujan gitu, di mana gitu, yang serentak gitu ya. Setiap kecamatan aja. Anggaran itu juga dikasih di kecamatan-kecamatan ataupun di kelurahan gitu. Itu mungkin bisa menampung air yang bersama ya. Kalau ini itu misalnya gerakan di masyarakat satu-satu agak susah misalnya. Itu menjadi satu kecamatan aja buat tampungan, apa itu sumber resapan yang cukup besar yang bersama. Tinggal mengkalikan berapa kecamatan yang ada, dana kita kasih. Baru menjadi program Pak ya, belum terrealisasi. Program serentak itu. Sudah terrealisasi belum ya? Baru menjadi program. Enggak, ini baru usulan salah satu usulan yang dulu pada saat saya mengelola program prediksi banjir Jakarta ANFIS tahun 2004 ya. Tapi ini belum dilakukan juga. Memang dulu pernah juga ada misalnya program mau bikin waduk di puncak misalnya gitu. Namun perlu diingat juga kalau dampaknya misalnya waduk itu tidak safe, jebol, Jakarta habis juga. Nah, pertimbangan seperti itu menjadi pertimbangan juga. Mungkin nanti bisa dijelaskan lagi dari BPPT apakah ada upaya-upaya lain yang bisa dilakukan oleh DKI Jakarta dan juga apa yang harus segera dilakukan atau yang paling urgent ini Mas Nirwono yang harus dilakukan ya. Nanti kita bahas saat lagi karena kita harus jeda pariwara sekali lagi, tetap bersama kami pemirsa. Ya baik, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Ini tadi Pak Heru juga sudah sempat menyebutkan partisipasi dari masyarakat di tiap-tiap kecamatan itu sangat penting jika memang mengetahui pentingnya arti air yang bisa disimpan seperti itu Pak ya. Nah Mas Nirwono tadi sudah menyebut berkaitan dengan rekayasa sosial, seperti itu tugas yang cukup berat ini justru untuk membuat pemahaman yang baik kepada masyarakat
seperti itu, penyadaran publik seperti itu? Ya. Ya. Rekayasa sosial ini memang konsep yang mana tahan cuma tahan mana aja ini sebenarnya. Kan berapa lama kita bisa bertahan ya? Ya. Karena secara teknis tidak menggiurkan dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan teknik ataupun proyek yang besar gitu. Karena ini kita langsung berhadapan dengan manusia. Ya. Tetapi jangan lupa kunci perubahan banjir itu justru bagaimana kita mengedukasi masyarakat. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebenarnya yang harus jadi program pasca banjir ini. Yang pertama tentu bagaimana kita sudah punya Perda nomor 3 tahun 2013 tentang pengolahan sampah. Artinya kita sudah punya aturan hukum yang tegas, siapa yang membuang sampah sembarangan ada sanksinya. Kalau di Singapura saja bisa, kenapa di Jakarta tidak bisa diterapkan gitu kan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini sebenarnya kesempatan baik bagi Pemda DKI di balik bencana untuk mensosialisasikan kepada warga di bantaran kali, ayo kita rame-rame pindah ke rumah susun atau kehunian yang akan disediakan oleh Pemda. Apakah kita akan begini terus banjirnya gitu kan? Nah, itu kemudian yang ketiga, tadi kalau Pak Heru ceritakan, saya berharap nanti setelah ini kita bikin gerakan bersama di tingkat kelurahan sampai dengan kecamatan, membuat kolam penampung air sebanyak-banyaknya dengan melibatkan masyarakat dan juga kalau dananya APBD nggak ada, kita bisa undang program-program CSR. Di Jakarta ini kan program CSR melimpah sebenarnya, tapi karena tidak ada arahan yang jelas, seringkali banyak yang terbuang. Nah, kenapa nggak kita pakai untuk gerakan membuat kolam penampung air bersama gitu loh. Tetapi Anda sendiri melihat hingga saat ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah sendiri apa, Mas? Belum banyak sebenarnya. Belum kalau kita banyak. jujur ya. Kalau kita jujur, praktis apresiasi hanya bisa saya berikan kepada revitalisasi waduk dan situ yang di Pluit sama Rio. Tapi PR-PR yang banyak belum dikerjakan itu sebenarnya PR yang sebenarnya sepele. Pembersihan gorong umpamanya. Ini kan program 1 tahun yang harusnya bisa dilakukan oleh masing-masing dinas terkait. Contohnya, dinas PU bisa melakukan perbaikan lebar diameter dari gorong-gorong. Tapi dinas kebersihan juga harus bertanggung jawab menjamin gorong-gorong kita bebas dari sampah sama lumpur umpamanya. Dinas P2B bertanggung jawab untuk membebaskan atau membongkar seluruh bangunan yang berdiri di atas saluran air. Itu kan pekerjaan sepele tapi harus dilakukan selama setahun gitu. Sehingga pada waktu hujan gorong-gorong tadi dapat berfungsi optimal. Sepele tapi susahnya minta ampun ya, Mas, bisa dikatakan. Pak Heru, berbicara berkaitan dengan program, pasti BPPT juga memiliki banyak program seperti itu. Apakah sudah disampaikan ke Pemprov DKI Jakarta seperti itu? Dan tanggapannya seperti apa, Pak? Jadi kita memang beberapa kali audiens dengan Pak Ahok yang dalam dia. Kita sampaikan ini loh BPPT punya program A, B, C, D ya. Termasuk ya rekayasa cuaca ini sebenarnya. Teknologi modifikasi cuaca ini. Kita sampaikan juga. Ya nanti bagaimana terserah nanti dari pihak Pemprov lah yang akan menanggapi usul-usulan kami ini. Oh, sampai saat ini belum ada tanggapan seperti itu, Pak ya? Sebagian sudah ada, sudah dilakukan. Positif Pak tanggapannya? Ya lumayan positif. Lumayan positif, oke. Intinya BPPT sudah menyiapkan program dan sudah siap siaga seperti itu Pak ya? Betul, ya. Kami ada beberapa program tinggal ketok palunya seperti itu? Betul. Anda melihat Mas Nirwono ini berarti seharusnya ini kan untuk kepentingan masyarakat, tetapi jika hanya berkaitan dengan masalah ketok palu yang terlambat lalu jadinya seperti ini, kan merugikan publik. Betul. Jadi yang perlu kita tegaskan adalah seberapa besar komitmen Pemda DKI untuk menyelesaikan masalah banjir. Karena kalau kita bicara anggaran, sebenarnya tidak terlalu pusing ya. Tahun 2014 ini saja anggaran APBD kita tuh hampir 70 triliun ya. Artinya masa untuk membebaskan banjir aja nggak bisa diporsikan untuk kegiatan itu. Apalagi kalau usul-usul yang Pak Heru tadi bisa sangat mungkin diterapkan, kenapa tidak gitu kan? Kalau memang APBD masih kurang, kita masih punya banyak teman-teman dari CSR kan untuk membantu penganggaran. Jadi tinggal kemauan dari Pemda DKI tentu tidak hanya tergantung kepada gubernur dan wakil gubernur, tapi bagaimana jajaran dinas terkait yang ikut terkait dalam penanganan banjir ikut bekerja sama. Nah ini persoalannya yang saya lihat selama setahun terakhir ini justru ada di jajaran birokrat di bawah yang belum bisa mengikuti irama gerak cepat dari gubernur dan wakil gubernur. Jadi perlu sinergi antara yang bawah dan di atas untuk Pemprov DKI-nya sendiri ya Pak ya. Betul. Tetapi Mas Nirwono, ini kita bicara tahun lagi nih. Kira-kira Anda optimis bisa berapa tahun lagi nih Jakarta bebas dari banjir? Ya, kalau program 5 langkah tadi dikerjakan secara sistematis gitu ya, dan yang paling penting konsisten ini. Yang repot itu kan tidak konsistennya kita terhadap program, karena kita sudah punya RT RW Jakarta 2030, RDTR yang sudah menggambarkan
rencana penanganan banjir ke depan. Kalau ini dilakukan sebenarnya dalam waktu 5 tahun ke depan akan ada perubahan. Oke, 5 tahun ke depan berarti Pak Heru 5 tahun ke depan harus siap untuk rekayasa cuaca Mas ini Pak. Jika berjalan ya, jika tidak lebih panjang lagi Pak kontraknya nanti Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Heru dan Mas Nirwono sudah hadir bersama kami.